Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Kita lanjutkan dari program Tadarus Muamalah Ekonomi Syariah. Kita sudah sampai di surat Al-Baqarah ayat yang ke-195. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aidikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin." Berinfaklah di jalan Allah Subhanahu wa taala, janganlah menjerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Shadaqallahul azim. Ayat ini adalah ayat yang berkenaan dengan perintah untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Makna infak di sini tentu saja mewakili dari mengeluarkan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya. Termasuk di dalamnya secara umum maknanya adalah sedekah, baik itu sedekah yang wajib yaitu zakat, ya, ataupun juga sedekah yang sunnah dalam bentuk infak, sedekah, wakaf, dan yang lainnya. Wa anfiqu fi sabilillah, dan nafkahkanlah, ya, hartamu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maknanya nafkah secara sempit itu adalah nafkah atau uang yang diberikan kepada orang-orang yang berada di bawah tanggung jawab kita, ya, pasangan kita, mungkin anak kita, cucu kita, dan juga orang-orang yang memang menjadi tanggungan bagi seseorang. Kemudian makna fisabilillah dalam hal ini, wa anfiqu fisabilillah, maknanya adalah di jalan Allah Subhanahu wa taala, di jalan yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, baik itu memberikan kepada fakir miskin, anak yatim, kemudian juga ibnu sabil, ya, semua orang yang memang dia layak atau berhak untuk mendapatkan bantuan, mendapatkan donasi, mendapatkan infak ataupun sedekah, ya, termasuk juga nanti zakat dan juga manfaat dari wakaf. Wa anfiqu fi sabilillah berarti maknanya adalah nafkahkanlah hartamu di jalan Allah Subhanahu wa taala, di jalan yang mendapatkan ridho dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian wala tulqu bi aidikum ila tahluka, dan janganlah, ya, engkau jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan, ya. Konteks secara urut atau secara berurut dari ayat ini adalah berarti wala tulqu bi aidikum ila tahluka, janganlah kalian itu menjerumuskan diri kalian sendiri ke dalam kebinasaan. Makna khususnya adalah kita tidak berinfak, kita tidak bersedekah, kita tidak menunaikan zakat, wakaf, dan yang lainnya, ya. Dan yang lainnya berarti ini adalah hal-hal yang membawa kebaikan dalam bentuk harta atau mengeluarkan dari hak harta tersebut, yaitu infak, sedekah, zakat, ya, kemudian juga wakaf tentu saja, ya. Berarti makna walatul kubi aidikum ila tahluka maknanya hendaklah, ya, kita itu berinfak kembali kepada perintah yang awal, ya, yaitu hendaklah kita berinfak, ya, bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu makna khusus dari walatul kubi aidikum ila tahluka, dan janganlah kalian menjerumuskan diri kalian ke dalam kebinasaan, yaitu kebinasaan adalah orang-orang yang memiliki harta tapi kemudian tidak menginfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian kita juga menarik ke dalam makna khusus, yaitu segala sesuatu yang memang membawa kepada kemudorotan untuk dirinya. Misalnya dia melakukan aktivitas yang membuat dirinya itu mengalami apa? Misalnya mengalami celaka, ya, atau mungkin merugikan dirinya, kemudorotan dan lain sebagainya. Ya, ini berarti kita tidak boleh, ya, melakukan sesuatu yang memudorotkan kepada diri kita sendiri, orang lain, masyarakat, dan juga semesta pada umumnya. Kemudian
Lanjutan dari ayat ini adalah wa ahsinu, dan berbuat baiklah, ya. Konteksnya juga berbuat baik berarti berbuat baik dalam berinfak, tidak boleh mengungkit-ungkitnya, tidak boleh ria memamerkannya kepada orang lain, yaitu adalah wa ahsinu. Tapi dalam konteks yang lebih luas lagi, wa ahsinu juga bermakna berarti kita selalu ya melakukan hal-hal itu dengan ihsan, dengan baik, ya. Bahkan dalam sebuah riwayat dari Nabi SAW, beliau pernah bersabda bahwasanya innallaha katabal ihsanu ala kulli syai. Ya, Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan untuk melakukan ihsan dalam segala hal, ya, baik dalam aktivitas keseharian, ya, kemudian dalam misalnya kalau di hadis itu tentang bagaimana ketika kita memotong hewan, baik hewan kurban ataupun pemotongan hewan biasa, maka kita itu harus apa? Ihsan, harus dengan baik, ya. Wal yuri ahadukum safrota wal yurih dabihata. Ya, dikatakan bahwa hendaklah apa pisaunya itu, alat potongnya itu dipertajam, ya, dan jangan menyakiti hewan tersebut. Ya, ini sangat jelas sekali. Jadi wa ahsinu, jadi kita berbuat ihsan dalam segala aktivitas kita. Kemudian akhir dari ayat ini adalah innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu mencintai orang-orang yang selalu berbuat ihsan. Ya, ihsan di sini maknanya berarti sangat luas. Kalau ihsan dalam masuk dalam ibadah itu adalah anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarok. Ya, sesungguhnya engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seolah-olah engkau melihat Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun engkau tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihatmu, ya. Maka konteks innallaha yuhibbul muhsinin, Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Ihsan di sini juga bisa kita maknai dengan sesuatu yang sifatnya itu profesional. Maknanya dia itu melakukan sesuatu yang memang sesuai dengan SOP-nya, sesuai dengan apa job desk-nya gitu. Jadi tidak hanya karena ada atasan, ada pengawas dan lain sebagainya. Maka dari ya surat Al-Baqarah ayat yang ke-195 ini kita bisa mengambil beberapa fawaid, kesimpulan, faedah. Yang pertama adalah perintah, ya, untuk kita berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah dilarangnya kita melakukan hal-hal yang dapat memudaratkan diri kita sendiri. Yang keempat atau yang ketiga adalah hendaknya kita berlaku ihsan, ya, melakukan segala sesuatu dengan ihsan, ya, dengan profesional, dengan sesuai dengan petunjuk yang ada. Kemudian yang keempat, yang terakhir yang kita ambil dari ayat ini adalah Allah Subhanahu wa taala itu memiliki rasa cinta, ya, dan Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang selalu berbuat ihsan. Baik ihsan itu dalam masalah akidah, dalam masalah ibadah, dalam masalah syariah ataupun dalam masalah muamalah. Demikian wallahu alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.